Ya, oke teman-teman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai nilai ambang batas atau diistilahkan oleh kebanyakan orang adalah passing grade. Ya, nilai ambang batas. Ya, nilai ambang batas ini artinya batas nilai yang harus dipenuhi oleh seorang peserta agar bisa dinyatakan lulus untuk mengikuti ujian atau tes berikutnya. Oke, nah berdasarkan peraturan dari Menpan RB, maka ditentukan ambang batas atau nilai yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti seleksi berikutnya adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Itu paling tidak kita harus mendapatkan poin 143 poin. Kemudian untuk TIU ini atau tes intelijensia umum harus mendapatkan minimal poin 80. Sementara TWK, tes wawasan kebangsaan, teman-teman harus bisa mengumpulkan poin minimal 75 poin. Ya. 75 poin. Nah, poin-poin ini kita akan diperoleh dari seperti ini. Ya, TKP itu memiliki nilai atau rentang poin setiap nomor itu 1 sampai 5. Ya, jadi dari 5 opsi yang disiapkan di tes karakteristik pribadi ini, setiap poin yang dipilih itu ada, setiap jawaban yang dipilih itu ada poinnya dari 1 sampai dengan 5. Kemudian tidak ada nilai negatif. Artinya ketika kita memilih itu tidak ada nilai negatifnya. Ya. Sementara di TIU jika nilainya benar itu 5, ya, benar 5, salah 0, tidak ada juga nilai negatif. Ya, artinya tidak ada denda gitu ya. Tidak ada nilai negatif. Oke. Nah, di TWK pun demikian. TWK nilai benarnya 5, salah 0, dan tidak ada juga nilai negatif gitu. Ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian untuk mendapatkan nilai 80 ini teman-teman harus paling tidak benar 16 nomor ya. 16 nomor. Kalau yang ini 15 nomor harus benar. Ya, gitu. Nah, sementara jumlah soal dari tiap-tiap tes ini kalau di TKP itu ada 35 nomor soal. Oke, di TIU ada 30 nomor. Ya, dan di TWK tes wawasan kebangsaan ada 35 nomor juga. Oke. Nah, jadi jumlah soalnya ada 100 nomor dan ini harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Ya. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa berstrategi kira-kira berapa nomor yang harus saya selesaikan yang yakin benar untuk bisa dinyatakan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade dari suatu seleksi. Oke. Nah, jadi dengan demikian
Berdasarkan ini tadi, maka kita bisa membuat prediksi berapa soal yang harus saya jawab benar, yakin benar untuk bisa memenuhi nilai ambang batas dari setiap seleksi. Ya. Nah, kemudian informasi yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang alokasi formasi. Ya, alokasi formasi. Jadi bukan hanya sekedar harus lulus passing grade. Yang harus diperhatikan juga adalah berapa alokasi formasi yang diminta. Nah, jadi kalau misalnya peserta seleksi kompetensi dasar ini lebih sedikit dari jumlah kuota atau alokasi formasi yang diminta, maka peserta yang memenuhi ambang batas nilai itu akan langsung lolos SKD menuju tahap tes selanjutnya. Nah, gitu. Nah, sementara yang jumlah pesertanya banyak, ya. Jadi kalau yang peserta SKD-nya itu banyak. Nah, jadi kalau misalnya formasi yang diminta itu adalah ada 5 misalnya. Ini formasinya. Ada 5 formasi. Maka peserta yang akan diterima atau yang memenuhi ambang batas nilai itu adalah 3 kali, ya, 3 kali formasi yang diminta. Jadi ada 15 orang yang di ranking yang memenuhi ambang batas yang bisa lolos ke tes SKB misalnya. Nah, adapun jenis-jenis formasi yang tidak melakukan SKB, ya. Jadi kalau ada formasi yang tidak melakukan SKB, maka setelah SKD ini sudah langsung bisa dinyatakan lolos CPNS. Ya, tapi kalau formasi atau jabatan yang dipilih itu menghendaki SKB, maka kita setelah lolos SKD ini, maka kita akan langsung mengikuti tes selanjutnya, yaitu seleksi kemampuan bidang, termasuk di dalamnya adalah psikotes maupun wawancara. Ya, oke. Jadi sekira demikian informasi ini buat teman-teman, supaya teman-teman ada gambaran apa yang harus teman-teman lakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi dengan informasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.